ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin wa binasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita menyambung pelajaran kita halaman 36, faidah lihibzil iman. Faidatun lihibzil iman adalah halaman 36. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun lihibzil imani. Ini suatu faidah bagi memelihara iman. 36 ya. Telah dinukil atau dipindah daripada Al-Arif Billah Al-Amjad As-Sayyidi Asy-Syarif Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang kitab Nasaihuddin, sekaligus pelopor tarekat nang Alawi Al-Haddad, lain Al-Haddad. Orangnya ini buta, Latif Haddad. Orangnya buta, bisa mengarang kitab. Jadi menurut Al-Alawi Al-Haddad, setengah daripada barang yang mewajibkan akan husnul khatimah. Arti setengah sini sebagian daripada cara untuk mendapatkan kita mati dalam husnul khatimah. Ini salah satu caranya. Yaitu hendaklah dibaca kemudian daripada sembahyang maghrib ini istighfar 4 kali. Ini penunjang di antara salah satu penyebab mati husnul khatimah. Mengakalkan istighfar nih 4 kali. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaih rabbi firli. Ini dari Imam Al-Alawi Al-Haddad, salah satu di antara penyebab untuk menuju husnul khatimah. Bukan wajib husnul khatimah lah, cuma penyebabnya kita husnul khatimah. Berat menuju ke husnul khatimah itu harus melewati riyadhah, melewati latihan. Di Quran itu al-insanu sirri, di dalam diri manusia itu ada rahasiaku. Di rahasiaku, lalu kita cari di mana rahasia Allah yang ada dalam diri kita. Ternyata di tengah pusat dalam sebuah hati yang berbentuk sanubari, itu ada lagi rahasia di dalam hati yang namanya latifah rabbaniyah, latifah rohaniyah rabbaniyah. Di dalam hati ada belubang halus tempat keluar masuk ruh, namanya ruh latifah rabbaniyah. Disitulah letaknya iman. Disitulah ada Allah, disitu ada Rasulullah, ada jasadnya Rasulullah nang awalin awal akhirin. Jadi tubuh Rasulullah bernyawa hakiki, yaitu nur di dalam batin kita masing-masing. Jadi kita cari di situ untuk tajalli kita. Jadi tajalli kita dengan rahasia Allah. Jadi bukan Allah yang bertajalli, tapi rahasia Allah meliputi seluruh jasad kita. Kalau kita kembalikan nyawa kepada tempat asal, itu kita bakal menjadi husnul khatimah. Kadang mati kita bulik, karena Roh Kudus dengan jasad kita ini kada berpisahan. Kalau sudah mau menyatu, lenyap ke dalam rahasia Allah, orang tubuh kada tubuh manusia lagi, kada tubuh dunia lagi, tapi tubuh akhirat yang tidak pernah mati, tidak pernah binasa selama-lamanya. Cuma lewat latihan dulu,
Kita pembersihan itu mulai di luar, pembersihan zahir kita daripada hadas kecil, hadas besar, najis kecil, najis besar, itu kita bersihi, kita kenali dulu. Kemudian masuk ke 7 anggota, mata, telinga, tangan, kaki, perut, kemaluan. 7 anggota ini kita bersihkan daripada larangan-larangan Allah. Mata memandang yang haram kita jauhi, telinga bersih 7 anggota, lalu bersih ke dalam hati. Kita bersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang tercela. Syarhul ta'am, syarhul kalam, gemar memakan, gemar berbicara, termasuk pemarah, gadab, pemarah, ujub, sum'ah, takabur, riya, hasad, itu semuanya kita hilangkan, bersihkan, karena disitulah tempatnya. Disitulah Rohul Qudus, roh suci Nabi kita, nang awal, nang akhir, nang zahir, nang batin, nang rohaniyah, nang jasmaniyah di dalam situ. Jadi kita bersihkan tempatnya dulu. Tempatnya dari sifat-sifat tercela kita hiasi dengan sifat-sifat terpuji. Seperti syukur, redha, mahabbah. Nah, kemudian hanya bersihkan roh kita bersihkan dari sifat-sifat syirik. Nah, jadi sifat-sifat syirik, baik syirik khafi ataupun syirik jali, kita bersihkan. Di situ kalau sudah sampai ke situ, kita kada bertubuh dunia lagi. Kada bertubuh dunia, tapi tubuh kita tubuh yang hakiki. Itulah Rasulullah. Nah, Rasulullah itu di dirinya orang Islam. Rasulullah itu di dirinya orang Islam. Islam secara kapah. Jadi kadang-kala kita mengklaim langsung penampakan Allah, kadang-kala penampakan Rasulullah, kadang-kala artinya harus sekayuan, sepohonan, harus bau durian, harus bau biji, karena Nur Rasulullah itu kan biji. Jadi biji itu berkembang, pohon, berdahan, belatik, berkembang, berbuah, sampai seluruh yang ada di pohon itu berasal dari durian, biji durian, sampai perbuatan kita, kelakuan kita persis kayak bau durian. Artinya kayak Rasulullah. Karena Rasulullah itu di dirinya orang Muslim. Dirinya orang Muslim. Muslim artinya selamat. Betulkah Rasulullah di diri kita? Sementara kita syariatnya diinjak-injak. Ada yang kada bersembayangan lagi, kada bersyariat lagi. Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki syariat sebagian. Jadi di situ kada pacang mati lagi, kada pacang bau kematian, kekal selama-lamanya, karena itu Roh Kudus bersatu dengan jasad. Jadi waktu pertanyaan nungkar nangkir kena nama nanyai roh, nama jawab jasadku Muhammad, rohku Allah. Jadi kada disiapkan ditanyai lagi. Itu sudah masuk ke dalam hakikat lah. Kita menyambung. Jadi salah satu penyebab untuk mencapai husnul khatimah, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaih rabbi firli. Balos nih. Artinya kada sin salahan, kada sin dosaan, kada sin udaan lagi. Cuma habis maghrib baca 4 kali. Setiap maghrib baca 4 kali. Jadi makanan kita. Ini diawali dengan astagfirullah. Astagfirullah itu pembersihan, pensucian, pentakdisan, tanziyah, takhliyah. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaih rabbi firli. Jadi artinya aku memohon ampun akan Allah. Jadi aku memohon ampun atas segala dosa dan kesalahanku zahir batin kepada Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dialah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang hidup, yang berdiri sendiri,
alladzi la yamutu, yang tidak pernah mati, wa atubu ilaih, dan aku tobat terhadap Allah. Rabbi firli, ujungnya ampunilah semua kesalahanku. Jadi lewat pembersihan dulu, lewat pembersihan jasad, pembersihan 7 anggota, pembersihan hati, pembersihan roh. Nah di situ kita akan kekal, kada pecah kematian lagi. Kita bulik bukan mati. Mati itu ayam, kucing, mati itu hancur, buruk, kurang bulik. Itu utuh, nah, utuh, lengkap semua. Makanya kalau kita tinjau minggu kemarin yang 10 jasad nang kada pernah buruk, 10 jasad nang kada pernah hancur, masih ingat lah siapa-siapa jatnya para rasul, para nabi. Jasadnya ada lagi, jasadnya para pejuang hawa nafsu, itu para wali Allah. Dan di bawah itu orang yang mati syahid ataupun al ulamaul amilin. Jadi ulama yang mengamalkan ilmunya itu kada hancur tuh. Termasuk penghafal Quran, dan juga termasuk orang yang mati teraniaya karena disantet, diperamaya, mati dihinakan, bukan yang menghina tapi dihinakan, matinya hina. Itu husnul khatimah, pada buruk jasadnya. Dan termasuk juga perempuan yang mati dalam nifas, mati melahirkan, asalkan dengan syarat beriman. Kemudian para muadzin, jadi para muadzin ini jangan kita terlena, para muadzin, karena tuh rawan oleh syirik khafi, rawan terhadap syirik khafi, terhadap riya, terhadap sum'ah. Jadi yang dimaksud yang tidak bakal buruk terhadap orang yang muadzin itu yang tujuannya karena mengharap wajah Allah, dan sesuai dengan perkataan dan perbuatan. Jadi tidak ada unsur lain, tidak memamerkan suara, tidak memamerkan makhraj, tapi kita semata-mata mengharap wajah Allah. Kita masa bodoh dipuji, disanjung, nggak apa, kita kadang memperhatikan itu. Dan rutin selama 40 hari. 40 kali 5 itu jasadnya kada buruk. Di antaranya pada mati syahid juga kada buruk. Jadi di sini kalimatnya 4 kali astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaih. Ini kita amalkan. Ini orang sudah hampir 20 tahun mengamalkan ini. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaih rabbi firli. 4 kali setelah maghrib. Nang pabila kah? Artinya nang pabila itu imbah bawirid kah, sebelum bawirid kah? Nya kalau sudah hafal, otomat paling senapas. Orang kada mendengar, orang kada menyaksikan, karena kita sudah kita hafali. Lalu bila habis maghrib keingatan ini, dengan sendirinya keingatan. Nah, 4 kali ini. Faidah. Qala al-Fashni, seorang ulama yang bernama Fashni telah bersabda, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, barang siapa kasih bahwa memelihara Allah Ta'ala akan seseorang akan imannya. Artinya siapa hendak supaya Allah memelihara iman kita. Ini kan tawaran mengaran ditawarakan tuh payo kada payo pakai seorang barang siapa kasih bahwa memelihara Allah Ta'ala akan seseorang akan imannya,
nya kada bertata bahasa kada orang bahari ini karena pada kuma kada ada. Cuma kita paham siapa hendak imannya dipelihara Allah itu nah mudah dipaham. Siapa yang ingin imannya dipelihara Allah, karena yang bisa memelihara itu cuma Allah. Iman, ini iman masalah hidup lawan matinya bol. Bila ada imannya berarti hidup. Artinya kalau disetrum banyarak aja tuh lah, karena hidup. Coba kalau bolnya mati, biar namanya trum ribuan watt tetap penuh hidup. Itulah iman. Yang pertama, iman ini nanti diperiksa dulu. Iman ini sebelum kita berpisah roh dan jasad diperiksa imannya sebelum mati. Adapun sembahyang setelah mati kan, puasa setelah mati. Adapun iman sebelum mati. Perpisahan roh. Jadi siapa yang ingin dipelihara Allah Ta'ala akan seseorang akan imannya, maka jawabannya hendaklah sembahyang 2 rakaat kemudian daripada sunat maghrib. Dengarnya sembahyang hifdzul iman, sembahyang memelihara iman. Ini kata Al-Pash nih, Nabi bersabda. Jadi 2 rakaat kemudian daripada sunat maghrib, masih sempat saja ke belakang sana ke sembahyang yang kena di masjid menyurangan 2 rakaat. Cuma ini yang paling abdal digawe di rumah. Yang paling abdal melaksanakan sunat itu di rumah. Tapi di sini karena imbah maghrib masih di masjid nih lah, di kabel kena habis isya. Jadi sunat maghrib dibaca tiap-tiap rakaat Fatihatul Kitab. Baca Fatihah itu la salata, tidak disebut sembahyang bila kadang baca Fatihah. Jadi tiap-tiap rakaat baca Fatihah dan qul huwallahu ahad sampai habis 6 kali. Ila akhir al-kha ila akhir. Itu ayatnya lah. Qul huwallahu ahad di rakaat pertama 6 kali. Dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas sekali-sekali. Bisa dibelah 2. Artinya qul huwallahu di rakaat pertama, qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas di rakaat kedua. Atau bisa dijadikan 1. Rakaat pertama qul huwallahu 6 kali sambung dengan qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Karena di rakaat kedua kayak itu ulang. Ini kalau nya Fatihah berputar guru guru kelampayan si Muhammad Arsyad Toka ini cara nyebut Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai habis waladdallin, kemudian sambung qul huwallahu ahad. Habis qul huwallahu ahad sambung lagi Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin sampai habis, sambung lagi dengan qul a'udzu birabbil falaq. Habis qul a'udzu birabbil falaq sambung lagi dengan Fatihah. Habis Fatihah sambung lagi dengan qul a'udzu birabbin nas. Tutup dengan Fatihah. Di Fatihah di depan dan di ujung, depan ujung. Murid bersalah-salah lah. Fatihah qul huwallah, Fatihah qul a'udzu birabbil falaq, Fatihah qul a'udzu birabbin nas, kemudian Fatihah terakhir. Itu Fatihahnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ada di sini Fatihah, lalu qul huwallahu ahad 6 kali dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas sekali-sekali. Bisa dibikin di rakaat pertama, di rakaat kedua buliki kayak rakaat pertama pulang. Ini ayatnya sembahyang hifdzul iman ngarannya. Qul huwallahu 6 kali, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas sekali-sekali. Jadinya surah 4. Ini di situ semuaan palah anaknya di Fatihah, di qul huwallah, di qul a'udzu birabbil falaq, di qul a'udzu birabbin nas sebikian Quran dah.
Dan apabila lepas salam, angkatlah kedua tangannya dan bacalah ini doa serta dengan hadir hati minta tetapkan iman. Jadi berdoa sambil menghadirkan hati kepada Allah. Menghadirkan hati itu harus dikosongkan dulu hatinya. Dikosongkan dari kesibukan-kesibukan dunia. Lalu hanya hadirkan hati kita, minta tetapkan iman kepada Allah pada ketika hidupnya dan ketika matinya. Inilah lapas niatnya. Usalli sunnatal hibdil iman rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi minimal sebulan sekali dulu. Sebulan sekali dulu latihan, kemudian ditarik lagi sebulan 2 kali. Kerucutakan lagi sebulan 3 kali. Terus kerucutakan lagi sampai sebulan 4 kali. Sampai setiap malam. Nah, kita sudah pensiun. Pensiun, kada sibuk lagi. Cucu genalan sudah. Awak sehat. Begawi kada kawajo lagi. Lawan kantor kada membutuhkan lagi lawan kita. Kada bertenaga lagi. Ini nak digawe kan di ujung umur. Usolli sunnatal hibdil iman rak'ataini lillahi ta'ala. Sejak aku sembahyang, aku sembahyang sunat bagi memelihara iman 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Berarti memelihara udah Melihara hibdil, memelihara hibdil iman, menjaga, memelihara. Jadi kita serahkan kepada Allah lah, memeliharakan. Lawan kita juga berikhtiar. Inilah doanya dibaca 3 kali. Allahumma inni astaudi'uka. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, aku memohon, menyeru kepada Engkau, memanggil kepada Engkau untuk dipeliharakan imani akan imanku. Aku memohon kepada Engkau, peliharakanlah imanku. Fi hayati, di dalam hidupku, wa inda mamati, dan saat matiku. Fahfashu, maka peliharalah imanku alayya atasku. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Itu doanya. Cuma perlu kita ketahui, setiap doa itu harus diawali dengan alhamdulillah dan salawat. Itu antara gembok lawan kunci. Gembok anak kuncinya pembuka langit. Bila kita kada salawat, langit kada terbuka. Karena langit itu kiblatnya doa. Kita tengadahkan tangan kita ke langit dan kita buka dengan alhamdulillah dan salawat. Kemudian tutup ujungnya pulang dengan salawat. Itu syarat doa kayak itu. Jadi kadang-kadang dibaca langsung kayak ini lah. Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa inda mamati fahfashu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Kada tembus. Jadi buka dulu dan selawat. Masalah ini masalah iman malah. Iman ini lampu. Banyala lawan kadanya lampu kita. Iman, kepercayaan, keyakinan. Doanya inilah Allahumma ini, cuma sebelum itu baca alhamdulillah dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa inda mamati fahfashu alayya innaka ala kulli syai'in qadir.
Wassallallahu di ujungnya bang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Tujuannya kita membaca doa setelah azan. Itu doa yang paling dahsyat tuh. Doa termasuk doa mendapatkan tiket syafaat. Jadi setelah ujar tukang kamat, ujar tukang azan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Salawat dulu, kada tambus kada salawat. Hanya aja tahu. Ya aja lah. Biasanya langsung aja tuh nah. Langsung. Nah, sekarang tahu sudah. Hah? La ilaha Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu menjawab azannya. Langsung kita baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Biasa langsung Allahumma rabb hadhihi. Kalau Muhammadur Rasulullah Bisa maksudnya sambung menyambungkan nang zikirnya tadi. Kita zikir nang la ilaha itu menjawab kalimat azan. Nah, jadi harus bersalawat, jangan kada bersalawat itu tiket syafaat. Wajibat syafaat gini, wajib mendapat syafaatku. Orang baca doa tuh. salah di TV. Di TV itu langsung aja tenang. Sesudahnya guru selawat lagi lah. Doa aja. Doanya selawat. Kada beradab kada bersalawat. Berarti pembukaan selawat diakhiri selawat. Akhir selawat. Orang bawirid gitu aja. Orang bawirid habis salam baca istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum atubu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Oh, itu dahulu. Jadi itu permisi lan Rasulullah. Badab. Jadi setiap doa adalah setiap doa buka dengan selawat, tutup dengan selawat. Sudah doa hanya tahu kan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Untung ada halaman ini. Ya ada halamannya. Kalau pada halaman ini Busuk biar ada halamannya tapi mun kada tulis. Nah, Baca aja. Jadi ini kan doa ihbil iman adalah. Ini kan orang kada menyebut salawatnya nih. Kita lah nang sudah berilmu setiap doa awali dengan doa hamdalah dan salawat. Itu membuka langitnya. Jadi kunciannya ya salawat. Nang kaya apapun kita berdua bila salawat kada ada mentambus. Pantas saya kada kabul doa. Alhamdulillah bayi ilmu adalah. Mantap pas sudah ya. Bayi ilmu. Di sini kada ada artinya. Allahumma inni astaudi'uka, ya Allah ya Rabbi Tuhanku, aku memohon kepada Engkau, menyeru kepada Engkau, peliharalah imanku. Peliharalah imanku fi hayati, dalam hidupku, wa inda mamati, dan di saat waktu matiku. Fahfazhu, maka jagakan peliharakanlah atasku, innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Komplit. Mengelunyur doa naik. enteng-enteng. Prapas ya secepat cahaya tuh bang. Lawan 4 kali sembah maghrib ini bang. 4 kali sembah maghrib. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwa rahmanur rahim al hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaih rabbi firli. Satu mat aja kalau kita hafal mbah kabunju-bunju manakah kita bang. Misalkan tak ganggu di saat kita duduk, cuma ini menyakwajin keluar pada masjid. Nah, kalau di rumah jangan berdiri pada tempat sujud. Jangan berdiri pada tempat sujud habis sembahyang, berdoa-doa, berwirid, selesai, jangan berdiri, ini baca 4 kali. Baru berdiri. Ini cadangan aja pang lah, karena kelihatannya lawas pang jangan mati nih.
Pak Ahmadi ya. Persiapan. Dengan Allah itu orang panjang umur. Apalagi orang ma'rifat. Kalau orang ma'rifat itu senapasnya orang ma'rifat sama dan setahun umur kita. Harganya, nilainya, berkatnya. Senapas saja orang ma'rifat itu sama dengan umur kita setahun. Jadi larangan diurang juga benar. Berarti kalau seharian semalaman 124.000 napas. Seharian semalam 124.000 napas. Nah, napasnya normal kali 100 tahun umur kita. Jadi hitungannya panjang umur berberkat umur. Panjang kan berberkat juga baik lah. Lebih baik cepat akan mati aja dah. Kalau benar ada kesandangan benar hukumannya. Ada hukum menyandang. Sedikit kita sambung. Faidah lagi mensabitkan iman. Mensabitkan itu menetapkan iman. Lagi mensabitkan iman, menetapkan iman, yaitu adalah mujarab. Mujarab itu cepat kabul. Mujarab kebanyakan daripada orang-orang yang arifin. Arifin orang ma'rifat. Orang yang kenal Allah. Dengan adanya pengajaran Nabi kita, mereka itu di dalam tidur dibaca antara sunat subuh dan fardunya 40 kali. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Ini miliaran tukang azan aja membaca, nah lain gak ada dapat lah. Masing-masing baca. Ini bila Najib aluni kita cepati, dahulu kita habisnya. Ya ya Qayyum la ilaha anta, la ya Qayyum la ilaha anta, habisan Najibnya 10, kita 40 dah. Jadi masing-masing baca itu. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ini amalan wujud nih. Amalan sifat wujud. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Karena sifat 20 itu nah, sifat 20 itu titik permasalahannya tuh ada dalam alif lam lam ha. Alif lam lam ha Allah. Itu sifat 20. Jadi alif itu wujud zat. Wujud zat, hendak penampakan zat. Jadi alif membentuk sifat. Sifat itu Nur Muhammad. Jadi sifat Nur Muhammad, alif itu zat, jadi sifat itu lam pertama. Alif lam. Alif itu Allah, lam pertama itu Nur. Nah, jadi Nur dan zat ini satu dalam kesatuan, bukan berbeda. Tapi satu dalam kesatuan yang namanya wujud. Yang namanya wujud, di situ ada nur, ada sifat izati, ada sifat Muhammad. Nur Muhammad. Nah, lalu yang sifat wujud ini hendak membentuk, menampakkan, lalu lam kedua itulah asma'nya. Lam kedua asma, itu hasil daripada dua tadi, zat dan sifat tadi. Zat dan sifat satu dalam kesatuan yang namanya wujud, kemudian menampakkan wujudnya, menzahirkan wujudnya lewat asma pula. Asma itu lam kedua. Lam pertama Nur Muhammad, lam kedua asma. Dan kemudian dari asma inilah terbitnya setetes air mani, segumpal darah, segumpal daging, jantung, hati, limpah, paru-paru, terbentuklah satu konsumen yang bernama jasad. Itu af'al. Ha, ujung. Af'al Allah. Nah, dari mana? Dari nur tadi. Jadi Nang Muhammad di dalam ini, Muhammad di dalam
nang tubuh awal, tubuh akhir, tubuh zahir, tubuh batin bernyawa dengan nyawa hakiki, yaitu nur. Lalu lenyap dalam tubuh kita, dalam jasad kita. Hilangkan semua a'rad jisim, yang namanya bentuk jisim, bentuk sifat dan apapun itu sifat makhluk. Nah, sifat makhluk, hilangkan segala sifat-sifat makhluk. Bila sudah lenyap sifat makhluk, kita menyatu kepada yang satu tadi. Nah, jadi jangan ada lagi jirim, jisim, a'rad. Itu makhluk, bukan Tuhan. Hilangkan, lenyapkan, panakan. Nah, kembali kita ke unsur asal. Nah, di situ namanya hidup. Hayyun, yang hidup. Jadi sebagian saikungan. Nah, itu nang kada pematian lagi tuh. Nang kada buruk. Jadi ini juga termasuk penyebab mensabitkan iman, menetapkan iman. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, inilah amalan wujud. Apakah amalan wujud? Ya Hayyu ya Qayyum. Jadi ya Hayyu itu batin lah, batin. Hayy yang hidup itu batin. Nyala hayyun ilallah, tidak ada yang hidup kecuali Allah, itu di batin, jangan dibuka. Di hati jangan dibuka, itu di dalam jangan dikeluarkan. Bila di dalam kena keluar menjadi tahi. La maujud illallah, la hayyun illallah. Kena keluar, terjemahkan, tidak ada yang hidup kecuali Allah. Tidak ada yang wajib ada kecuali Allah. Nah, dari situ kemudian apabila kita ada merasa hidup, merasa ada yang hidup selain pada Allah, syirik. Merasa ada yang wujud selain pada Allah, syirik. Jadi jangan dikeluarkan di dalam. Nah, bila la hayyun illallah, la mawjud illallah, jangan usah dibuka, dalam aja. Di dalam kita meyakinkan la hayyun illallah. Kita sudah tahu artinya kan? Artinya terjemahkan jadi luar apa Pak? Cuma jangan merasa hidup. Jangan merasa hidup. Karena sudah kunci dalam tadi la hayyun illallah, la mawjud illallah. Jangan sampai keluar tuh cuma menerjemahkan tidak ada yang hidup kecuali Allah. Nah, lalu bila sudah kita yakinkan tidak ada yang hidup kecuali Allah, lalu ada merasa hidup, ada yang hidup selain pada Allah, disitulah syiriknya. Ya, tak kasih itu pulang kita nih lah. Ya, ada pertanyaan dulu sebelum bisa. Ada, bro. Ya, silakan. Nur Muhammad itu apa artinya, bro? Hah? Pengajian Nur Muhammad. Nur itu cahaya Allah. Jadi cahaya Allah. Seandainya ada nur itu ada kita dah. Nur itu ya kita nih. Cahaya Allah. Cahaya Allah. Ada lagi satu, bro. Jadi waktu KKN dahulu ada mahasiswa itu membaca wirid ilah seterusnya Firdaus. Nah, lalu oleh salah seorang ada menegur, itu adalah selawat maholo Tuhan begitu. Oh, ada kok itu. Artinya di masuk neraka kada sanggup, masuk surga kada cocok. Itu ujungnya yang diambil. Jadi ilah stulil firdaus ya ahlan, ya Allah ya Tuhanku, aku bukan ahlinya sebagai orang surga. Karena kita merasa amal kada cukup, amal merasa kada ikhlas, merasa kada banyak, merasa kada cukup, kita bukan ahlinya sebagai orang surga. Tapi wala aqwa ala naril jahimid, aku pun kada sanggup di neraka. Di surga kada pantas, di neraka kada sanggup. Ujungnya itu nang payana kata apa namanya? Fahabli taubat, maka berilah aku tobat.
Itu ujungnya tuh. Berilah aku tobat. Iya. Kalau pengampun segala dosa-dosaku. Yang di ujungnya itu semadingannya. Jadi itu orang tawadu tuh. Bukan mahu Tuhan. Orang tawadu, orang terendah diri, merasa kada pantas, merasa kada sanggup sebagai ahli surga. Padahal amal banyak, cuma merasa ada banyak, merasa ada cukup. Merasanya itu. Jadi kita belajar menyembunyikan amal. Kita belajar menyembunyikan amal, karena yang paling dicintai Allah adalah ahabbullahi ala abid, yang paling dicintai Allah terhadap hambanya adalah al-atqiya al-akhfiya, orang yang menyembunyikan ketakwaan. Orangnya takwa luar biasa, cuma ini merasakan bertakwa. Jadi disembunyikannya, dan beliau ini apabila ada di kampung orang kada tahu, orang kada menghormati, karena beliau kada pernah menampakkan. Dan apabila sidin kada ada di kampung, orang kada mencari. Itulah kata Rasulullah, al-a'immatul huda, pimpinan yang diberikan petunjuk dan lampu yang menyinari, menyembunyikan amal. Tanda kita ketujuh memamerkan amal. Padahal kan kalau kita biasanya, kalau orang tuh ada di kampung, orang sayang benar, orang cinta benar, karena kelihatan nang tukang baca dua haul sidin, nang tukang kipayah sidin, kelihatan. Lalu bila sidin kada ada, orang mencari kehilangan. Itu lebih bagus pulang daripada nang mengacaukan kampung pula. Lebih bagus pulang lah, ada di kampung muyaki, kada di kampung alhamdulillah. Orang suka lah kada di kampung. Itu kebalikan tadi. Kalau orang atqiyaul akhfiya itu yang takwa, yang menyembunyikan, orang kampung kada tahu bahwa beliau orang saleh, bahwa beliau orang takwa, kada tahu karena beliau kada pernah menampakkan. Belajar menyembunyikan, rahasiakan. Jadi orang kampung udah tahu, bila izin kada ada, orang kada mencari. Nah itulah yang paling dicintai Allah. Dengan adanya mereka itulah Palangkaraya ini aman. Jadi bukan nang karena bulang-bulang besar tuh ada, walaupun jubah-jubah nang 2-3 lapis tuh ada, nang menantramkan Palangkaraya ada tersembunyi atqiya ul akhfiya, orang takwa yang tersembunyi. Orang ada tahu bahwa beliau adalah orang saleh. Itulah kata Rasulullah, a'immatul huda, pimpinan yang memberikan petunjuk, yang diberikan petunjuk, dan lampu masabeh, lampu dari masyarakat. Cuma orang lain kada tahu. Beliau kayak lilin rela hancur asal demi menerangi orang banyak. Ini banyak ada tahu nih, banyak ada tahu. Aman, tentram, Palangkaraya, nyaman berusaha, tuh ada nang tersembunyi tadi. Bilanya mau angkat tangan itu apa kabul. Jadi bukan nang kaluyuran nang jam terbang sibuk tuh lain. Siapakah orang? Nah kalau nang tahu Allah aja lawan diri sendiri, lawan dirinya Allah, lawan dirinya nang tahu. Cuma kita pertama sangka baik dan siapapun lah, sangka baik, hilangkan sangka buruk. Nah, biarpun kada kelihatan orang mendadai mukana, jangan sangka-sangka buruk. Ada terlihat jangan menjemur mukana, berarti kada bisa sembayangan, jangan. Nah, hilangkan sangka buruk kalau. Nah, ya kita sambung. Di sini ada orangnya, guru lah. Ada. Di sini orangnya. Tapi ada mau bertanya, kalau faedah iman ini, bahasa iman itu kan percaya. Jadi kalau hubungannya ini kan salah satu syarat atau salah satu itu untuk mati husnul khotimah. Iman tadi tuh. Iya. Sementara iman itu percaya.
Jadi kuncinya adalah kita meyakini dulu. Itu yakini dan pikirkan. Islam itu agama akliyah. Jangan meyakini dulu bila ada hasil penyelidikan dengan akal kita sesuai lawan akal, barulah kita yakini. Jangan imani aja, jangan percaya saja sebelum kita cerna oleh akal kita. Sesuai dan akal, masuk akal, barulah yakini. Itulah iman. Jadi kada iman membabi buta ada. Kita percaya kepada Allah ada, pikiran Bang, benaran Allah itu ada. Lalu berpikir adanya alam, adanya kita. Nah, disitulah hasil dari pemikiran. Jangan kita percaya membabi buta sebelum kita sesuaikan dan akal. Beda kan kalau orang sebelah itu imani aja kalau saya dipikirkan. Nah, bertanya kada boleh. Nah, kita boleh terbuka akan pertanyaan dan pikiran sesuaikah lawan akal. Itulah hal harus diyakini. Jadi iman itu keyakinan yang kita pegang. Ini kada kalau ditebus dengan apapun, biar kita disembelih tetap pada melapas. Artinya disembelih kan hakunkah kada Tuhan Allah, tetap pada melapas. Diupah orang 1 M nah, bermurtad lah, tetap kada mengambil. Itulah keyakinan dahsyat. Jadi iman tuh nang kayak tumbung nyior nang kareng, nang bakal menjadi bibit. Ada tumbung di dalam kan? Tumbung tuh renyah, apa renyah? Secara hajar apa renyah? Renyah, nyaman, manis, ya Allah. Dikacak, hancur. Itu perumpamaan iman. Tapi serenyah itu sanggup menembus tempurung yang sangat keras. Iya, filosofnya nembus tempurung. Pada ditumpuk lah, apa tempurung itu keras benar, tapi yang renyah tadi menumbuk tembus. Itulah iman. Iman itu harga diri. Mati rela kan, hancur rela mempertahankan iman karena keyakinannya sudah hasil daripada pencernaan akal sehatnya. Jadi amalan tadi mendorong ke sana agar kita terpelihara iman, mati husnul khatimah. Cuma rutinakan rutin amalia. Tiap hari. Karena sempat aja. Ini kita dengan sendirinya ingat terus. Bila habis sholat, habis berdoa, habis wirid, kenapa teringat pulang? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah warrahmanur rahim. Alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi firli. Baca 4 kali. Tapi kadang-kala dengan melatih begitu melihat selalu berburuk sangka, selalu apa namanya ya? Alimnya lah. Apa namanya, kalau melihat sesuatu yang ini meragukan tuh loh, artinya suka apa ya gitu loh, melihat orang yang sombongnya gitu loh, spontan. Melatih itu agar di pikiran nggak keluar dengan pandanglah orang lain lebih mulia pada kita. Langkah manapun kita memandang orang itu lebih mulia pada kita. Meskipun orang gila kah, tetap lebih muliainya pada kita. Belajar kita, melatih. Dipandanglah orang lain lebih mulia pada kita. Pandang ke orang tua, syukurnya sidin itu panjang umur, banyak benar sidin ibadah. Aku handap masih anom kada banyak ibadah kayak sidin. Itu kan memandang orang lain. Memandang ke orang anom pulang, syukurnya alhamdulillahnya lebih mulia pada aku, karena kada banyak dosa lagi. Kemanapun, bahkan sampai ke binatang, ke kucing pun syukur alhamdulillah kucing kamu kada bermasalah dalam hidup, kada bertanggung jawab kena di akhirat. Aku kucingnya lebih hina daripada ikam. Jadi kesitulah belajar membersihkan hati, menghilangkan sifat buruk, sangka buruk.
Nang kayak apakah melihat orang yang bertentangan lawan logika kita, bertentangan lawan orang itu dianggap zalim, dianggap fasik, tetap orang itu lebih mulia pada kita. Wajarnya fasik, wajarnya zalim, karena kada berilmu. Aku nambah ilmu ini kayak apakah? Lebih hina lagi. Bila aku melakukan kayaknya hina padanya tuh. Ini wajar rusak. Belum tahu. Tahu kada kayak itu ada. Jadi disitulah pandangan belajar memandang orang lain lebih mulia pada kita. Aman. Hati kada lagi nang stres. Ya kita berdoa lah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi qiraatil Qur'an wa zin akhlaqana bi zikril Qur'an wa hasin a'malana bi jahil Qur'an wa dakhilna jannata bi syafaatil Qur'an wa najjina minan nar bi karamatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.